Bab ke-261, tertekan, siasat. Hampir 1 jam lebih, Brian melakukan terapi pengobatan dengan jarum-jarum perak halus pada kaki sang kakek buyut. Selain melakukan terapi, Brian juga memeriksa kondisi kesehatan sang kakek buyut. Brian penasaran dengan perubahan karakter sang kakek yang menjadi begitu lemah dan mudah sekali terpengaruh ucapan orang. Brian ingat sekali jika sang kakek buyut begitu percaya dengan ucapannya tentang makhluk astral maupun ilmu black magic, bahkan tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Brian curiga ada orang yang memang sengaja membuat kakek buyut menjadi seperti itu. Sekarang kakek buyut istirahat saja dulu. Aku akan ke kamar nenek buyut dulu, ujar Brian setelah dia menyelesaikan terapinya. Terima kasih, Brian, ujar kakek buyut sambil menahan kantuk hebat yang tiba-tiba saja menyerangnya. Kalau semuanya berjalan lancar, besok pagi kakek buyut sudah tidak memerlukan kursi roda lagi. Lanjut Brian. Begitu Brian menyelesaikan kalimatnya, terlihat kakek buyut sudah tidak mampu lagi menahan kantuknya. Brian sampai tersenyum geli saat melihat kondisi kakek buyut yang mulutnya seperti ingin mengucapkan sesuatu tetapi matanya sudah terpejam dan langsung tertidur pulas. Tidak kusangka, semua yang diucapkan Master Han menjadi kenyataan hari ini. Pantas saja dia begitu bahagia saat tahu jika aku sudah bertemu dengan Paman Eddie Lynch dan mendapat warisan ilmu pengobatan kuno dari Paman Lynch. Mengapa Master Han bisa tahu begitu detail tentang keluarga besar Alexander? Gumam Brian dalam hati bertanya-tanya. Sambil menggelengkan kepala karena tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri, Brian melangkah keluar ruangan vape tempat kakek buyut sedang tertidur dengan sangat nyenyak. Setelah menutup pintu ruangan, Brian menarik nafas panjang sambil merentangkan tangan untuk melemaskan otot-ototnya yang tadi begitu tegang saat melakukan terapi. Sarah! Panggil Brian saat dilihatnya Sarah keluar dari ruangan nenek buyut. Mau kemana? Tanya Brian sambil melangkah ke arah Sarah. Aku mau ke bawah, mau nengok kantin rumah sakit, barangkali saja ada camilan yang enak. Sahut Sarah. Evelyn mana? Tidur, nenek juga tidur setelah menghabiskan 1 mangkok besar bubur. Sahut Sarah. Aku temani kamu ke kantin, setelah itu aku mau mengambil tas ranselku di mobil. Ucap Brian. Terapi kakek buyut bagaimana hasilnya? Apa sudah selesai? Tanya Sarah. Untuk terapi kakinya sudah selesai, besok pagi aku yakin kakek sudah bisa berjalan lagi dengan normal. Ayo kita turun dulu ke kantin rumah sakit, nanti aku ceritakan selengkapnya tentang kondisi kakek buyut juga nenek buyut. Sahut Brian. Oke. Tukas Sarah cepat. Mereka berdua bergegas turun ke lantai 1 dan langsung menuju ke kantin rumah sakit yang terletak di halaman rumah sakit, terpisah dari bangunan rumah sakit. Kantinnya bagus banget. Lebih cocok kalau disebut sebagai restoran, bukan kantin. Seru Sarah saat memasuki bangunan kantin yang luasnya lebih dari 250 meter persegi. Sarah segera mengambil tempat duduk di sudut dekat jendela, sebuah meja kecil dengan 2 buah tempat duduk. Lihat Brian, menu-menu yang ada di kantin ini, menu restoran mewah dengan harga yang sangat mahal untuk ukuran sebuah kantin. Ucap Sarah sambil menarik sebuah kursi dan mendudukinya, sementara tangannya sibuk membolak-balik buku menu. Kamu ini lucu Sarah, lama-lama mirip kayak Naomi, mau makan saja lihat harganya dulu. Sahut Brian sambil terkekeh geli. Brian benar-benar merasa geli dengan ucapannya sendiri, karena ucapan tersebut seperti membalik kepada dirinya saat masih menjadi anak kos bersama Scott. Bagi mereka berdua waktu itu, berburu makanan murah seperti menjadi satu kewajiban untuk menghemat pengeluaran. Hidup memang susah ditebak, kita sama sekali tidak tahu kapan kita akan berada di atas dan kapan akan di bawah. Gumam Brian dalam hati. Hampir 3 bulan aku hidup di kampung kelahiran kamu bersama Naomi, Paman dan Bibi. Aku jadi lebih bisa menghargai uang, tidak seperti sebelumnya. Mau apa saja langsung dibeli, mentang-mentang uang tinggal minta pada papa. Sahut Sarah. Syukurlah, ternyata ada manfaat lain selama kamu tinggal di kampungku.
Jadi setelah menikah nanti, uangku akan awet karena istriku kalau mau belanja, cek harga dulu. Hei, 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 tukas Brian. Jangan seneng dulu, aku tidak akan melihat harga jika belanja menggunakan uang suami. Kan sudah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Kata orang, uang suami adalah uang istri. Uang istri punya si istri, begitu? Sahut Sarah. Ya sudah, terserah kamu. Aku mau pesan beef cordon bleu, kamu mau apa? Tanya Brian. Aku mau spaghetti saja, aku tidak begitu lapar soalnya. Nanti kalau nggak habis kamu yang ngabisin. Sahut Sarah sekenanya. Oke. Brian langsung mengiyakan tanpa protes sama sekali. Setelah memanggil pelayan dan menyerahkan pesanan makanannya, Brian mulai bercerita tentang kondisi nenek buyut dan kakek buyut. Aku curiga ada orang yang memberikan ramuan khusus pada makanan yang disantap oleh kakek buyut setiap harinya. Ramuan itu telah meracuni otak kakek buyut secara perlahan, tetapi tidak membahayakan tubuhnya. Hanya saja mental kakek buyut berubah menjadi lembek, mudah gelisah, mudah merasa takut dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Kamu ingat bagaimana kakek buyut begitu percaya dengan omonganku saat kita di ruang makan? Ujar Brian panjang lebar. Iya, aku ingat. Aku hampir saja tertawa waktu itu. Orang sekelas kakek buyut yang pernah menjadi kepala keluarga besar Alexander, bisa begitu saja terpengaruh dengan ucapan kamu yang asal saja. Sahut Sarah. Kondisi itulah yang telah dimanfaatkan oleh Austen dan Bibi Rebecca selama ini. Kamu pasti sudah bisa menebak siapa orang yang telah membuat mental kakek jadi seperti sekarang ini. Tukas Brian. Tentu saja, Austen dan Bibi Rebecca. Sahut Sarah tanpa ragu sama sekali. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memulihkan kondisi kakek buyut, Brian? Tanya Sarah kepo. Aku akan memberikan pil ajaib yang sama dengan yang aku berikan kepada kamu saat kamu keracunan, tetapi dosisnya hanya 1/4 pil saja. Sahut Brian. Aku akan membagi 1 pil ajaib menjadi 4 bagian. 1/4 bagian akan aku berikan pada kakek buyut, 1/4 lagi akan aku berikan pada nenek untuk menambah tenaga dan mempercepat pemulihan kesehatan nenek buyut. Lanjut Brian. Aku berharap, dalam waktu yang singkat, semua racun yang mengendap di otak kakek buyut akan menjadi netral dengan khasiat dari pil ajaib tersebut. Dan pada saatnya nanti, kakek buyut akan bisa kembali ke karakter aslinya. Pungkas Brian. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, Brian. Ujar Sarah. Satu hal lagi, Brian. Aku sungguh merasa penasaran mengapa kamu melarang Bibi Rebecca untuk bertemu nenek buyut, padahal aku lihat rasa takut pada nenek buyut sudah hilang sama sekali setelah kamu mengobatinya. Apa Paman Eddie Lynch yang memberitahu kamu untuk melakukan hal itu? Tanya Sarah penasaran. Aku sengaja ingin menjauhkan nenek buyut dari Rebecca. Sebenarnya, Paman Eddie Lynch mengatakan bahwa setelah pengobatanku berhasil, maka tidak ada masalah sama sekali jika Rebecca bertemu dengan nenek buyut karena saat ini nenek buyut sudah benar-benar lupa dengan sosok Rebecca. Entah kapan ingatan nenek buyut bisa pulih kembali. Sahut Brian detil. Jadi, kamu membohongi kami semua? Tanya Sarah pura-pura kesal. Terpaksa aku harus berbohong. Hanya dengan cara ini aku bisa menjauhkan kakek dan nenek buyut dari pengaruh Austen dan Bibi Rebecca. Papa pasti akan mengerahkan pengawal terbaiknya untuk menjaga kakek dan nenek di kastil. Sahut Brian. Dan aku yakin, dengan cara ini pula aku akan membuat mereka berdua, Austen dan Rebecca, merasa tertekan dan tidak nyaman. Secara tidak langsung aku juga sudah memenangkan sebagian dari pertarungan untuk menjadi pengganti Papa. Pungkas Brian. Apa betul pil yang dibuat oleh Tuan Eddie Lynch itu juga bisa meningkatkan tenaga atau menambah kekuatan, Brian? Tanya Sarah penasaran. Betul. Menurut kamu, jika hanya dengan melihat kondisi fisik Papa, berapa kira-kira umur Papa? Ujar Brian. Harusnya Papa masih berumur 40 tahunan jika melihat wajah dan kebugaran fisiknya saat ini. Sahut Sarah jujur. Itulah salah satu bukti khasiat pil tersebut.
Padahal kamu sendiri juga sudah tahu jika umur papa saat ini sudah sekitar 63 tahun. Sahut Brian. Saat aku pertama kali bertemu papa, wajah dan kondisi tubuh papa seperti orang yang sudah berumur di atas 80 tahun, apalagi saat itu papa sedang dalam keadaan keracunan. Jadi, apa sudah bisa kamu bayangkan bagaimana hebatnya khasiat pil ajaib Paman Lance tersebut? Tanya Brian. Ya, hanya saja sampai saat ini aku seperti belum merasakan pengaruh pil tersebut terhadap tubuhku, selain menghilangkan racun waktu itu. Gumam Sarah. Apa kamu lupa saat kamu dengan mudah memukul kepala serigala hingga retak? Berapa banyak kamu mengerahkan tenaga waktu itu? Tanya Brian mengingatkan Sarah. Oh, iya. Kamu benar, Brian. Aku hanya menggunakan setengah dari tenaga aku. Aku sebenarnya agak terkejut juga waktu tahu bahwa kepala serigala paling besar tersebut remuk terkena pukulanku. Ujar Sarah. Nah, sekarang kamu sudah tahu jika tenaga kamu sudah naik drastis, jadi berhati-hatilah saat kamu berlatih tanding dengan Naomi maupun Yasmin. Batasi tenaga kamu, jangan sampai kamu menyesal karena tidak sengaja melukai mereka berdua. Sahut Brian serius. Mungkin kita akan tinggal di kastil selama 3 hari, Sarah. Aku ingin memastikan kesehatan kakek buyut dan juga nenek buyut benar-benar bisa kembali seperti semula setelah mereka meminum seperempat pil ajaib dari dokter jenis Eddie Lynch. Aku akan mengajak Evelyn untuk ikut menginap di kastil, menemani kamu biar tidak merasa bosan. Sambung Brian. Oke, tidak masalah. Evelyn pasti akan senang sekali karena dia bisa berkuda setiap hari. Sahut Sarah. Sebenarnya, tanpa ada Evelyn pun, aku tidak akan merasa bosan selama kamu berada di dekatku, Brian. Gumam Sarah lirih. Kalau begitu, sebaiknya kita segera menikah saja secepatnya. Biar aku terus berada di sisi kamu setiap hari. Sahut Brian cepat. Boleh saja, tapi... Tukas Sarah sengaja menggantung kalimatnya. Sudah gak usah diteruskan. Aku sudah tahu kalimat berikutnya. Sahut Brian. Hei, hei, hei. Baguslah kalau begitu. Ucap Sarah sambil terkekeh saat melihat wajah Brian yang tampak sedang kesal. Wajah kamu semakin tampan kalau sedang kesal seperti itu, sayang. Goda Sarah sambil terus terkekeh. Awas kamu ya. Aku akan membujuk Papa Wilson agar mau menikahkan kamu secepatnya. Ujar Brian. Coba saja. Kalau Papa setuju, aku tidak akan menolak. Ucap Sarah asal saja. Oke, deal. Awas kalau kamu bohong. Sahut Brian antusias sekali. Sarah cuma menanggapi ucapan Brian tersebut dengan tersenyum manis yang membuat Brian terpesona. Deal! Sahut Sarah, akhirnya. Sebenarnya, kapan saja aku sudah siap untuk menikah dengan kamu, Brian. Lanjut Sarah, tetapi hanya dia ucapkan di dalam hati. Waktu 1 minggu berlalu dengan sangat cepat tanpa terasa. Terima kasih Naomi, akhirnya kamu mau juga kuliah di sini. Ujar Sean sambil menutup laptopnya. Rugi dong kalau aku sampai gak mau. Sahut Naomi seenaknya. Saat ini, Sean dan Naomi sedang berada di ruang kantor Sean yang lumayan luas. Ruang kantor itu terbagi 2 ruangan. Ruang sebelah dalam digunakan untuk kantor Sean sendiri, sedangkan sebelah luar dipakai untuk kantor Sebastian dan saat ini sudah ditambah 1 meja lagi untuk tempat kerja Naomi. Kok bisa rugi? Tanya Sean bingung. Kapan lagi aku bisa mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris bos dengan gaji 10 kali lipat dari gaji aku saat menjadi SPG di anak perusahaan Dragon Corp? Aku juga bisa membayar biaya kuliah sendiri tanpa harus merepotkan Brian. Sahut Naomi panjang lebar. Sepertinya kamu ini malah lebih tertarik untuk bekerja daripada kuliah, Naomi. Ucap Sean sambil tersenyum. Mungkin juga. Sahut Naomi sekenanya. Aku ke toilet dulu, Sean. Perutku tiba-tiba terasa gak enak. Tanpa menunggu jawaban Sean,
Naomi langsung berlari dan masuk ke dalam toilet pribadi yang ada di ruangan tersebut. Dasar Naomi, lagi enak-enak ngobrol, malah kabur ke toilet. Gumam Sean. Baru saja Sean akan membuka kembali laptopnya, tiba-tiba pintu ruang kerjanya terbuka. Sean, ada Tuan Dalton ingin bertemu. Mau di sini atau di ruang meeting? Ucap Sebastian yang hanya terlihat kepalanya saja. Oke, biarkan langsung masuk ke sini saja. Sahut Sean sambil membuka laptopnya. Oke. Ujar Sebastian sambil membuka pintu lebar-lebar. Silakan Tuan Dalton, Nona Clara. Ucap Sebastian sambil berjalan kembali ke meja kerjanya. Terima kasih Tuan Sebastian. Sahut Dalton sambil melangkah masuk ke ruang kerja Sean. Selamat siang Tuan Sean. Maaf, aku terpaksa menemui Anda di luar agenda. Ucap Dalton. Tidak masalah, silakan duduk Tuan Dalton dan Nona Clara. Sahut Sean. Sepertinya ada masalah penting sampai Tuan Dalton mendadak datang kemari. Lanjut Sean. Aku mendadak harus kembali sementara waktu ke Rhodes karena ada masalah penting yang harus aku atasi. Jadi, untuk masalah proyek, akan ditangani langsung oleh putriku, Clara. Sahut Dalton. Oke, tidak ada masalah. Tukas Sean santai. Karena Clara masih kurang memiliki pengalaman dalam masalah proyek, aku berharap Tuan Sean berkenan untuk membimbing Clara. Maaf kalau jadi merepotkan Anda, Tuan Sean. Lanjut Dalton serius. Oke, nanti aku minta Sebastian untuk membantu Nona Clara jika mengalami kesulitan. Sahut Sean. Terima kasih, Tuan Sean. Tukas Clara cepat. Meski sebenarnya Clara sangat berharap jika Sean sendiri yang akan mengajarinya secara langsung, tetapi dia paham untuk tidak mengungkapkan keinginannya tersebut. Terima kasih Tuan Sean. Aku belum tahu butuh berapa lama untuk menyelesaikan masalah di Rhodes, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ujar Dalton. Clara, jaga sikap kamu selama kamu belajar masalah proyek dari Tuan Sean. Jangan bikin malu Papa. Lanjut Dalton memperingatkan Clara dengan nada serius. Tentu saja, Pak. Papa tidak usah khawatir seperti itu. Sahut Clara tanpa ragu. Sean cuma tersenyum saja saat mendengarkan dialog Dalton dan Clara. Dia sama sekali tidak pernah menyangka jika sebenarnya semua ini adalah rencana Dalton untuk lebih mendekatkan Clara dengan Sean. Ternyata hubungan antara Tuan Dalton dan putrinya begitu harmonis. Gumam Sean dalam hati. Loh, ternyata sedang ada tamu, maaf. Tiba-tiba terdengar suara Naomi yang baru saja keluar dari toilet. Bab ke-262, Insyaf, Saham.